Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal budi, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, mari kita buka dan kita baca secara bergantian firman Tuhan yang menjadi kabar gembira bagi kita hari Minggu ini. Diambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-41. Saya memulai dari ayat yang ke-35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, nama minggu kita ini Minggu Lektare, bersukacita atau berbahagia. Banyak alasan atau 1001 alasan yang membuat orang bisa berbahagia. Ini sangat relatif dan bisa berbeda-beda setiap orang. Tetapi secara umum kita bisa gambarkan, orang pasti berbahagia kalau dia memperoleh apa yang dia inginkan. Entah apapun itu. Harta, jabatan, pangkat, ketampanan, kegantengan bisa membuat orang bahagia. Itu sebabnya tadi saya katakan 1001 alasan yang bisa membuat orang berbahagia. Tetapi apakah kebahagiaan yang sejati menurut iman Kristen? Apakah kebahagiaan yang sesungguhnya bagi orang Kristen? Nah, di Minggu Lektare ini, di minggu yang berbahagia ini, kita akan melihat atau diingatkan bagaimanakah sesungguhnya kebahagiaan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kita mulai dari kisah yang ada di depan nats kita ini. Cerita yang ada di depan ayat kita ini. Bermula dari ketika murid-murid datang kepada Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, "Rabbi, siapakah yang berdosa? Orang inikah atau orang tuanya, sehingga dia lahir buta?" Jadi kalau kita lihat latar belakangnya, memang para murid dan orang banyak saat itu masih menganut kepercayaan mitologi, mitos atau agama-agama kuno. Bahkan sampai sekarang masih ada seperti itu. Jangan-jangan di tengah-tengah kita juga ada yang memahami seperti itu. Ketika seseorang lahir cacat, memiliki tubuh yang tidak sempurna, itu dipandang sebagai dosa atau kutuk dari Tuhan. Ada.
Karena di beberapa agama diajarkan dosa bukan semata-mata dari kelakuan jahat, hukum-hukum kriminal yang dia langgar. Termasuk agama suku. Dosa adalah ketidaknormalan kehidupan. Apakah itu alam? Apakah itu manusia? Pisang yang lahir yang tumbuh berbuah dempet saja itu dipandang dosa, tidak boleh dimakan. Pisang yang terbelah saja dianggap dosa, tidak boleh dimakan, sumbing nanti anak. Apalagi orang cacat, apalagi orang lumpuh. Nah, pemahaman-pemahaman ini masih ada di dalam diri para murid, sehingga mereka bertanya kepada Yesus, siapakah yang berdosa, Guru? Diakah atau orang tuanya? Kabar gembira yang kita terima dalam perikop ini, Yesus berkata, bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pernyataan-pernyataan Allah, kehendak-kehendak Allah harus dinyatakan di dalam dia, di dalam setiap orang. Bisa saja orang tidak menghendaki kelahiran kita, bisa saja orang tidak menghendaki kelahiran orang lain, tetapi ingat, tidak ada satu orang pun yang lahir di dunia ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Tidak ada. Siapapun yang lahir di dunia ini pasti berdasarkan kehendak Tuhan, dan Tuhan punya rencana atas dia. Siapapun itu, yang lahir di kota, yang lahir di desa, yang lahir di rumah sakit atau di bus antar kota, itu pasti dikehendaki Tuhan. Tidak ada yang tidak. Bahkan anak haram sekalipun, yang lahir dari buah perselingkuhan sekalipun, pasti dikehendaki Tuhan. Orang tuanya mungkin tidak menghendaki, orang lain mungkin tidak menghendaki, bahkan mau menghukum mati. Tetapi siapapun Bapak Ibu, apapun kondisi fisiknya, bagaimanapun kondisi sosial orang tuanya, tidak ada yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Berbahagialah. Tapi apa? Kita bisa bayangkan bagaimana luar biasa penderitaan yang dialami orang buta ini. Secara fisik, secara jasmani dia sudah sangat menderita. Dia pasti memiliki sungguh banyak keterbatasan yang tidak bisa dilakukan seperti kita-kita ini. Secara fisik, apalagi secara rohani. Dengan hukum tadi, dia dianggap bukan saja dosa, dia itu adalah kutuk, hukuman bagi keluarga. Fisiknya menderita, kehidupan sosialnya dikucilkan, kehidupan spiritualnya dianggap dia sebagai kutukan, dijauhkan, dijauhi semua orang. Tapi Yesus datang tanpa dia minta. Yesus menyembuhkan. Orang lain, seharusnya orang lain bersyukur, berterima kasih atas apa yang diperbuat Yesus bagi si orang buta ini. Tapi apa yang terjadi? Orang tuanya, Bapak Ibu, orang tuanya sendiri tidak bangga, tidak merangkul. Wah, dia kan sudah dewasa, saya tahu dia lahir buta. Tetangganya bukan bangga, bukan merangkul. Mereka justru curiga, kenapa ini bisa lahir, bisa menjadi normal kembali matanya. Mereka bawa si orang buta ini kepada Farisi. Apalagi orang Farisi yang merasa paling tahu dari segalanya. Mereka curiga, mereka sangat benci kepada Yesus. Ini kalau orang benci ya seperti itu. Orang Farisi ini sudah sangat benci kepada Yesus, sehingga apapun yang dilakukan oleh Yesus tidak ada lagi kebaikan, tidak ada lagi kebenaran. Dan memang ini juga kita alami. Kalau kita sudah benci terhadap seseorang, kalau kita sudah tidak suka kepada seseorang, sebaik-baik apapun yang dilakukan orang itu tidak akan baik di hadapan kita. Yesus menolong orang buta, tapi bagi orang Farisi itu adalah melanggar hukum Tuhan.
Bukan dia rangkul, bukan dia berterima kasih. Bahkan orang buta itu dia kucilkan, dia buang kembali. Kalau dikata diusir keluar, ini sudah sangat kejam sebenarnya dalam kehidupan sosial orang-orang pada saat itu. Dia tidak boleh masuk ke dalam tengah-tengah keluarga, dia tidak boleh masuk berkumpul, berhidup sosial dengan orang lain, apalagi di tengah-tengah kota. Dia harus keluar dari tempat itu. Kembali kabar gembira yang kita terima Bapak Ibu di Minggu Letare ini. Apa yang sudah dimulai oleh Yesus tidak akan pernah dia hentikan di tengah jalan sebelum rencana dia tercapai. Yesus sudah menyembuhkan secara jasmani. Dia tidak akan berhenti hanya sampai di situ. Ini juga pelajaran bagi kita. Bagaimana Tuhan sudah memulai yang baik bagi kita. Dia tidak akan pernah berhenti sampai di situ. Dia akan terus memberikan yang lebih baik kepada kita. Dia datang. Dia dekati orang buta ini. Saya merenung panjang tadi malam. Mencoba hadir di tengah-tengah percakapan ini. Wah, begitu indah sekali. Antara Yesus dengan orang yang telah dia sembuhkan. Terjadi dialog interaktif dari hati ke hati. Yesus bertanya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan oleh orang buta. Memang orang Israel, Bapak Ibu, terkenal dengan banyak bertanya. Ini salah satu metode mereka mengajar kepada anak-anaknya sehingga sampai sekarang orang Israel ini dianggap orang yang paling cerdas di dunia. Karena apa? Anak-anak selalu diajarkan untuk bertanya. Apapun yang mereka lakukan mulai dengan pertanyaan. Sehingga mereka juga akan merindukan jawaban-jawaban yang betul-betul berdasarkan analisa dan pertimbangan. Bukan asal keluar dari bibir tanpa pemikiran. Lihat apa yang dilakukan oleh orang buta ini. Siapakah dia Tuhan? Sebenarnya kalau terjemahan yang baik terjemahannya saya tidak begitu pakar dalam ilmu bahasa. Tetapi kalau di ayat 36 ini jawabnya, siapakah dia? Tuhan, bukan Tuhan. Karena kita mau melihat proses pertumbuhan iman. Dia masih menganggap Lord, di sini kata Lord harusnya Tuhan. Lalu di ayat 38 lah paling pas terjemahannya, aku percaya Tuhan. Dia masih bertanya kepada Yesus. Dia anggap Yesus itu adalah semacam guru-guru biasa. Siapakah dia? Tuhan. Lalu ketika dia sudah memahami, mengerti betul, aku percaya Tuhan. Tetapi tadi kita undang. Mari kita undang masuk ke dalam dialog interaktif, dialog dari hati ke hati antara Yesus dengan orang buta ini. Luar biasa sekali. Orang yang baru mengenal Yesus diajak berbicara bersama Yesus. Dia bertanya, siapakah dia Tuhan? Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian merasakan dialog interaktif dengan Tuhan, berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan? Tengah malam, berdoa, merenung, dari hati ke hati, bukan asal keluar dari bibir kata-kata yang kita ucapkan. Merasakan Tuhan betul-betul dekat dengan kita. Coba rasakan. Coba nanti malam duduk tenang. Tinggalkan semua beban. Biarkan orang menjauh. Biarkan orang membenci. Tapi yakin Yesus ada di hadapanmu. Berdoa dari hati ke hati kepada Yesus. Rasakan belayan Yesus. Nikmati keindahan dekat dengan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Ada yang pernah kita berdoa dari hati ke hati? Merinding rasanya dekat dengan Yesus? Atau memang asal ucap? Kata-kata kita lepas tidak dari hati atau dari pikiran. Hanya karena kebiasaan. Tuhan berkati makanan kami, Tuhan kami mau tidur.
seakan-akan Tuhan itu sebagai satpam di dalam rumah tangga kita. Jaga kami Tuhan. Kita ciptakan Tuhan seperti itu. Atau satpam di tengah-tengah gudang kita, tolong Tuhan jaga harta benda kami. Lalu kita nyaman-nyaman tidur tanpa peduli orang lain, tanpa peduli apakah anak istri sudah tidur lebih dahulu, suami sudah tidur lebih dahulu. Berbicaralah dari hati ke hati. Jangan asal keluar perkataan di hadapan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Dari kedekatan-kedekatan itu kita lihat semakin tumbuhlah iman orang buta ini. Dan dia bersaksi, aku percaya Tuhan. Luar biasa. Memang kita tadi setiap minggu bersaksi, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada anaknya Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Apakah sebatas itu kesaksian hidup orang Kristen di hadapan Tuhan? Tidak. Kisah ini sebenarnya menyindir, sangat menyindir orang-orang yang lahir sempurna dan yang sudah memiliki iman kepada Yesus, supaya imannya benar bertumbuh di hadapan Yesus. Semua orang bisa percaya kepada Yesus, semua orang bisa mengaku lidahnya kepada Yesus, tetapi percaya yang baik dan benar sesuai dengan nats kita hari ini adalah Bapak Ibu, bukan hanya di bibir mengatakan aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Harus sampai kepada hati yang sujud menyembah Yesus. Lihat di ayat 38 itu. Lalu ia sujud menyembah. Banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhannya, yang terlihat dari aksesoris kehidupannya, yang melekat dalam dinding rumahnya, yang terlihat dari kata-katanya. Semua orang bisa percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Bapak Ibu bisa percaya kepada Yesus. Orang banyak bisa kepada Yesus. Tetapi siapa yang sujud dan menyembah Yesus? Ini yang belum semua orang bisa seperti itu Bapak Ibu. Sujud menyembah Yesus itu artinya kepatuhan yang mutlak, ketundukan yang mutlak. Tidak pernah ada keinginan untuk membantah atau meninggalkan Yesus. Kalau hanya percaya, saya bukan mau memuji setan atau iblis. Kita masih kalah dengan setan dan iblis tentang percaya kepada Tuhan. Mari saya undang salah satu dari kita membaca Yakobus 2 ayat 19. Silakan Bapak Ibu, salah satu dari kita. Bisa? Yakobus 2 ayat 19. Iya. Engkau percaya hanya ada satu Tuhan saja, itu baik. Tetapi ingat, setan-setan juga percaya dan dia gemetar. Kita juga percaya, tapi kita tidak gemetar. Menyebut nama Tuhan juga suka-suka. Haleluya, haleluya, karena itu Halel Yahweh, puji Tuhan. Suka-suka, tidak gemetar. Dikit-dikit, oh Yesus, mau jatuh, oh Yesus. Nabrak sedikit, main bola, oh Yesus. Main tenis, oh Yesus. Wow, semua Yesus. Tidak gemetar, nggak geli lidahnya. Setan saja gemetar. Maka ini kembali saya ucapkan, jangan terlalu bangga kita. Kalau
Hanya sekedar aku percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jangan terlalu bangga kita kalau datang kemari duduk diam manis, bernyanyi, berdoa. Saya yakin Bapak Ibu, untuk beberapa orang seperti kita-kita ini, ya mungkin kita sudah tidak mempan lagi bagi iblis untuk melarang kita beribadah minggu, datang ke gereja ini. Mungkin, tapi orang lain ada yang ketika mau beribadah, oh jangan. Lalu dia kalah, dia tidak beribadah hari minggu ini. Kita tidak di level itu. Bapak Ibu tidak di level itu. Ketika iblis mencoba menghambat jangan beribadah minggu di gereja HKBP Center Kota, lalu Bapak Ibu saudara-saudara beribadah di sini, iblis kalah di level itu. Tetapi iblis tidak pernah diam. Dia biarkan Bapak Ibu datang ke gereja ini. Dia biarkan Bapak Ibu diam bernyanyi. Dia biarkan Bapak Ibu berdoa. Dia biarkan Bapak Ibu menyampaikan konfesi, mengaku iman percaya kepada Tuhan. Dia biarkan Bapak Ibu mendengar khotbah ini. Dia biarkan. Dia tidak ganggu Bapak Ibu untuk hal-hal ini. Tetapi ketika Bapak Ibu akan pulang dari tempat ini, bertemu dengan yang perlu Bapak Ibu bantu di tempat lain, lalu iblis katakan jangan dulu, gak usah dulu. Sehingga kita ini hanya orang-orang yang percaya di bibir, tidak di dalam aksi, tidak di dalam perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita hanya sebatas iman tanpa perbuatan. Jangan-jangan iblis mendampingi kita. Karena apa saya katakan demikian? Bisa saja kita beribadah ke tempat ini, tetapi hati kita masih memiliki dendam kepada orang lain. Hati kita masih memiliki amarah kepada orang lain. Hati kita masih dipenuhi benci kepada orang lain. Atau itu tidak ada lagi. Saya lebih kejam lagi mengatakan, banyak orang Kristen ini seperti kepompong. Ini yang selalu saya lihat, seperti kepompong. Tubuhnya ada di sini, di tengah-tengah gereja ini, beribadah di tempat ini, tetapi hatinya pergi jauh, imannya tidak di sini. Bukankah itu kepompong? Ada, tapi tidak ada. Badannya di sini, tapi pikirannya menerawang jauh entah kemana, hatinya memendam rasa amarah. Jangan Bapak Ibu. Kita sudah diberikan kabar yang indah untuk berbahagia hari ini. Mari dekat, mari mengaku percaya kepada Yesus. Tetapi sampailah kepada sujud menyembah Yesus. Tunduk setunduk-tunduknya, patuh sepatu-patunya kepada Yesus. Lakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Itulah kebahagiaan yang sejati. Tinggilah ilmumu, tinggilah jabatanmu, banyaklah hartamu, tapi rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya di hadapan Yesus. Tutup serapat-rapatnya pikiranmu dari godaan si iblis. Buka hatimu seluas-luasnya untuk Yesus. Itulah kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan yang sejati tidak diukur oleh kondisi fisik, tidak diukur oleh kondisi sosial kita, tetapi diukur sebagaimana kita dekat dan sujud kepada Yesus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami berterima kasih atas hari yang indah yang Tuhan berikan. Di hari yang cerah ini kami dapat berkumpul dari tempat kami masing-masing, karena Engkau telah mengundang kami hadir di tengah-tengah gereja ini untuk menaikkan lagu pujian kami, memanjatkan doa dan harapan kami, serta mendengarkan firman yang menjadi bekal hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala keindahan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah nyanyian yang telah kami dendangkan, doa yang telah kami panjatkan, dan firman yang telah kami dengarkan betul-betul untuk menguatkan iman di dalam kehidupan kami, juga untuk memuliakan nama-Mu di segala aktivitas kami sehari-hari. Banyak rencana kami satu hari ini Tuhan. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, biarlah Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami.
Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari sakit, orang jahat, dan segala hal yang dapat merugikan kami. Kami ingat Tuhan pada saat ini, orang tua kami, saudara-saudari kami, atau anak kami yang pada saat ini jauh dari kami. Mohon Bapa, lindungi mereka, seperti Engkau sedang melindungi kami pada saat ini, di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam putra-Mu Yesus kami berdoa. Amin.